Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Desain Word 2. Terdapat 7 desain Word 2. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang tailored. Pengertian be tailored. Kegiatan pembelajaran telah dipersonalisasi untuk. Berikut ini merupakan contoh be tailored dalam rencana pelaksanaan pembelajaran untuk materi pengukuran sudut. Contohnya yakni terdapat pada kompetensi awal peserta didik dan juga target peserta didik. Untuk di kompetensi awal peserta didik ini merupakan kompetensi sebelum peserta didik ini mengikuti proses pembelajaran. Contohnya yang pertama untuk materi ini yakni mengenal satuan pengukuran sudut, mengenal kesebangunan dan kekongruenan, dan mengenal konsep aljabar dasar. Kemudian untuk target dari peserta didik ini, yakni dari perangkat ajar atau RPP yang digunakan guru berdasarkan kepada gaya belajar dari peserta didik, yakni dikelompokkan menjadi visual, auditori, dan juga kinestetik. Selanjutnya mengenai bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Untuk jawabannya, di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, yakni terlebih dahulu mengenali karakteristik setiap peserta didik, misalnya tentang gaya belajarnya, yakni visual, auditori, ataupun kinestetik. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan ajar atau kegiatan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, di sini merupakan tugas dari guru yang untuk menyiapkan dan juga menyediakan bahan ajar. Kemudian yang ketiga, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, melakukan tes kemampuan atau asesmen awal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan sebelumnya, yakni dilakukan mengenai penilaian diagnostik. Nah, yang kelima merupakan merancang asesmen yang tepat. Dan yang terakhir, yakni mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Pertanyaan 2. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik pada setiap kelas yang tentunya memiliki kecepatan belajar yang bervariatif. Yang kedua, apabila ternyata tahapan perkembangan kemampuan kognitif peserta didik masih banyak yang di bawah rata-rata, maka guru harus menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan kemampuan kognitif peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan pemahaman konsep awal kepada peserta didik. Yang keempat, guru harus melakukan pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik secara intensif karena peserta didik kemampuan kognitif rendah harus dibimbing secara ekstra. Yang kelima, guru yang menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik membuat peserta didik menjadi tidak terbebani dengan materi. Yang keenam, sebaliknya, apabila di dalam kelas terdapat mayoritas peserta didik dengan kemampuan kognitif tinggi, maka guru harus menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, kecepatan belajarnya lebih cepat dibandingkan kelas yang kemampuannya berkognitif rendah.